banyak sekali ya pialanya. Tapi sayangnya ini bukan punya dia, tapi punya kakaknya. Iya, kakaknya selalu menjadi juara pertama sedangkan dia selalu mendapatkan predikat terburuk. Makanya dia benci banget sama kakaknya. Dan ternyata rasa benci ini sudah ada dari lama dan selalu dia pendam. Dan dia lampiaskan di buku diarinya. Tapi siapa yang nyangka, tiba-tiba tulisan kebencian itu berubah menjadi monster yang menyeramkan. Monster itu pun langsung mengacak-acak piala sang kakak. Dan secara bersamaan dia melihat kakaknya sudah pulang. Wah, dia pun langsung panik. Apalagi melihat monster ini begitu kejam ingin menyerang kakaknya. Dia berseluncur di tangga agar bisa cepat sampai ke bawah. Dengan sekuat tenaga dia menginjak monster itu, berharap monster itu bisa hancur. Tapi bukannya hancur, monster ini malah semakin banyak, semuanya menyatu dan menjadi monster yang sangat besar. Wah, anak ini pun sekuat tenaga menahan monster itu, tapi tetap aja nggak bisa. Ketika ingin menyerah, dia melihat robekan di bukunya ini menghasilkan sebuah tulisan dengan kata-kata yang baik. Monster ini pun menjadi kesakitan. Nah, dia sadar bahwa ternyata kata-kata baik itu bisa menghancurkan monster tersebut. Akhirnya dia menggabungkan kata-kata negatif dan kertas-kertas yang robek menjadi kata-kata dan kalimat positif. Meski mencoba menghalau, akhirnya monster itu pun hancur dan menghilang tanpa sisa. Akhirnya sang kakak membuka pintu dan sang adik mengerti betapa dia mencintai kakaknya. Kadang kita nggak sadar, tulisan dan kata-kata negatif itu kalau kita pelihara bisa mengubah kita menjadi monster besar yang menakutkan. Yang sebenarnya akan menghancurkan kita juga. Lawan kebencian dengan kebaikan. Pria ini selalu menaruh tangannya di saku celana. Ketika dia di lift, ada wanita yang minta tolong tahan liftnya dong. Tapi dia nggak peduli, tetap aja tidak mengeluarkan tangannya dari saku celananya. Setiap dia melewati orang yang membutuhkan, dia tetap aja diam 1000 bahasa, melewati mereka tanpa berminat mengeluarkan tangannya dari saku celana. Suatu hari, pria ini ingin menyeberang jalan. Tiba-tiba aja ada seorang nenek yang langsung memegang tangannya dengan sangat erat. Awalnya pria ini bingung, tapi karena kaget dan gak sempat berpikir, akhirnya dia pun gak menolak. Selangkah demi langkah dia menemani si nenek menyeberangi zebra cross. Karena lama, akhirnya lampu pun berganti dan mereka masih ada di tengah jalan. Dan ada mobil yang sangat kencang mau menabrak mereka. Wah, gawat nih. Secara spontan pria ini mengeluarkan tangannya dan seketika mobil itu pun berhenti. Si nenek pun sangat berterima kasih kepada pria ini. Dan ajaibnya pria ini menjadi sadar bahwa ternyata tangannya sangat berguna. Akhirnya keesokan harinya ia pun mulai menggunakan tangannya untuk menolong orang lain. Dari menahan pintu lift, mengambilkan balon yang terbang, menahan troli milik orang lain, mengisi brosur di jalan, membersihkan sampah, bermain dengan anak-anak panti asuhan, memberikan darahnya untuk orang yang membutuhkan, hingga menemani kakek bermain di panti jompo. Nah, hingga suatu ketika ia menemukan seorang pria yang mirip dengan dirinya dulu. Ia pun langsung berinisiatif mengambil tongkat dan menggandeng layaknya si nenek tua yang pernah membuatnya tersadar. Jangan pernah mengecilkan apa yang bisa kamu lakukan. Dari kedua tangan bisa tercipta banyak kebaikan. Ini Jenny dan ini Johnny. Mereka berdua jualan jeruk di pinggir jalan. Si Jenny memiliki pelanggan yang sangat banyak. Nah, si Johnny sebenarnya dia sangat suka sama Jenny dan ingin memiliki uang banyak supaya bisa ngajak si Jenny berkencan. Jadi dia tekad, pokoknya harus upgrade dagangannya biar ramai. Dia pun membuat sebuah brosur dan akhirnya menempel di semua sudut. Dan akhirnya dagangannya pun sangat laris pembeli. Tapi sebaliknya, dagangan milik Jenny malah jadi sepi. Nah, akhirnya si Jenny juga mengikuti cara si Johnny. Dagangan Jenny laku, tapi sekarang gantian dagangannya Johnny yang sepi. Kejadian ini terus-menerus berlangsung hingga tanpa mereka sadari mereka jadi bersaing terus-menerus. Dan persaingan ini akhirnya membuat bisnis mereka masing-masing jadi bertumbuh besar. Bahkan sekarang bukan hanya jual jeruk aja, tapi tersedia fast food dengan menu yang sangat lengkap. Nah, suatu hari si Jenny sedang mencicipi makanannya, tapi kok rasanya aneh ya? Karena penasaran, akhirnya dia pergi ke dapur. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat bahwa semua proses sudah tergantikan oleh mesin. Karena terlalu fokus bersaing, dia sampai lupa dengan kualitas makanan yang dia jual. Si Jenny pun langsung menghentikan mesin tersebut. Tapi si mesin ini malah menyerang balik dan membuang Jenny ke tempat sampah. Dan ternyata hal serupa juga dirasakan oleh si Johnny. Akhirnya mereka berdua pergi dari toko besar mereka dan membuka kedai makanan bersama. Meskipun gak besar, tapi setiap makanan mereka buat dari hati. Hal yang sederhana inilah yang akhirnya membuat mereka bahagia bersama. Semua yang dilakukan dengan cinta akan bisa membuat bahagia. Anak ini suka sekali melihat pertunjukan balerina. Setiap kali dia nonton TV, dia langsung mengikuti gerakannya.
Dia juga menggunakan pita rambutnya dan mengikatnya di kayu untuk membantunya berlatih. Membayangkan seperti layaknya penari profesional yang dia lihat di TV. Melihat keinginan anak yang sangat kuat, ibunya pun membawa anaknya untuk kursus balet. Tapi sayangnya, anak ini sering ditertawakan oleh teman-temannya. Tapi walaupun begitu, dia tidak menyerah. Dengan tekun, dia terus berlatih, bahkan di saat teman-temannya sudah pulang. Dari kecil hingga remaja. Suatu hari, anak ini ditunjuk untuk mengikuti sebuah perlombaan tingkat nasional. Ibunya pun memberikan baju yang sangat indah. Wah, dia senang banget. Tapi sayangnya, saat perlombaan akan dimulai, ada kompetitor yang tidak menyukainya. Dia sengaja membuatnya terjatuh saat latihan dan bahkan merusak baju pemberian ibunya. Anak ini sedih banget melihat baju kesayangannya rusak. Tapi semua itu nggak membuat dia mundur dan menyerah begitu aja. Dengan baju seadanya tapi penuh percaya diri, dia melakukan pertunjukan dengan pita yang dia gunakan saat dulu kecil. Wah, indah dan elegan sekali penampilannya. Semua juri dan penonton pun takjub dan sang ibu yang melihat dari TV pun sungguh bangga. Akhirnya anak ini pun bisa mewujudkan cita-citanya dan menjadi juara. Keren ya? Jangan takut dengan rintangan, selama di dalam hatimu masih ada keyakinan.